Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Dila selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan kepada teman-teman yang kami banggakan, kami mendapatkan tugas berupa presentase selama 10 menit dengan tema pemanfaatan Hiktaj dan Hiktoj dalam sebuah pembelajaran. Hiktaj dalam pembelajaran. Apa toh itu Hiktaj dalam pembelajaran? Jadi lebih mudahnya itu seperti ini. Manusia itu tidak pernah puas. Kapak batu diganti dengan kapak perunggu, diganti lagi dengan pisau dan gunting baja. Kini ada laser dan water jet untuk memotong. Yang awalnya hanya ada geraman-geraman dan gerakan-gerakan tak jelas untuk menyampaikan pesan sambil berhadap-hadapan. Selalu ada teknologi juga yang lebih tepat, lebih cepat, kemudian lebih mudah dalam melayani manusia. Nah, Hiktaj sendiri adalah apa-apa yang kini paling cepat, tepat, dan mudah untuk digunakan. Apa toh itu teknologi? Menurut salah satu definisi dalam laman web kamus, yaitu Merriam-Webster, teknologi sendiri adalah merupakan aplikasi praktis dari pengetahuan dalam lingkup tertentu atau sebuah kemampuan yang diperoleh dari aplikasi praktis pengetahuan. Kemampuan, aplikasi pengetahuan, itulah namanya teknologi. Lah, Hiktaj atau kewiataan adalah isi atau kandungan pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Prayitno berpendapat bahwa Hiktaj perlu diselenggarakan oleh guru untuk merealisasikan proses pencapaian tujuan pendidikan oleh siswa. Proses pencapaian tujuan ini mengarah kepada kondisi teknologi. Aspek ini merupakan sisi kegiatan pengajaran dalam keilmuan pendidikan yang meliputi 1. Materi pembelajaran, 2. Metode pembelajaran, 3. Alat bantu pembelajaran, 4. Lingkungan pembelajaran, dan 5. Penilaian hasil pembelajaran yang akan saya uraikan satu persatu. Oke, yang pertama yaitu adalah materi pembelajaran. Yang pertama, materi pembelajaran itu apa? Materi pembelajaran itu merupakan penjabaran dari kurikulum yang harus dikuasai siswa untuk memuat sejumlah ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan diri siswa. Penugasan materi pembelajaran bagi guru merupakan hal yang sangat menentukan, khususnya dalam proses pembelajaran yang melibatkan guru mata pembelajaran. Baik, yang kedua adalah metode pembelajaran. Penguasaan dan penerapan metode pembelajaran mempengaruhi hasil belajar siswa. Penggunaan metode pembelajaran itu harus didasarkan pada berbagai pertimbangan. Penggunaan metode dalam proses pembelajaran hendaklah juga didasari atas pertimbangan sebagai berikut. A. Selalu berorientasi pada tujuan pembelajaran. B. Tidak hanya terkait pada satu alternatif saja. C. Menggunakan kombinasi berbagai metode serta berganti-ganti dari satu metode ke metode yang lain. Dan D. Mempertimbangkan kesesuaian antara metode dengan materi pembelajaran serta usia atau kondisi perkembangan siswa. Poin yang ketiga tadi adalah alat bantu pembelajaran. Nah, alat bantu pembelajaran sendiri yang dengan disediakan secara lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Nah, jika siswa itu mudah menerima pembelajaran dan menguasainya, maka belajarnya akan menjadi lebih asik, lebih giat, dan mengalami kemajuan. Nah, jenis media pada penggunaannya sendiri dengan berbagai kombinasi yang cocok dan memadai akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, menimbulkan gairah belajar, dan memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan kenyataan yang telah dimediakan.
Nah, alat bantu pembelajaran itu merupakan berbagai sarana, baik perangkat keras maupun perangkat yang lunak untuk menunjang optimalisme kegiatan pembelajaran. Dalam memilih alat bantu pembelajaran yang baik dan sesuai, hendaklah kita memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. A. Tujuan itu yang hendak dicapai itu apa? Seperti apa? B. Siapa guru yang akan menggunakan alat tersebut? C. Siswa yang akan dikenai alat itu seperti apa? Dan D. Bagaimana cara menggunakan alat tersebut? Kemudian yang poin keempat adalah lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran yang kondusif memungkinkan sekali ini dapat materi dan metode alat bantu pembelajaran itu bisa disinergikan. Lingkungan perlu diatur dan diawasi supaya kegiatan pembelajaran itu bisa terarah kepada tujuan pendidikan. Nah, lingkungan yang mengarah kepada tujuan pendidikan adalah lingkungan yang bersih, aman, tertib, nyaman, dan indah, serta dapat menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberi rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan. Nah, selain itu, guru juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya kondusif dalam arti fisik saja, akan tetapi juga mencakup lingkungan sosio-emosional. Kemudian yang poin kelima yaitu penilaian hasil pembelajaran. Nah, penilaian hasil pembelajaran ini merupakan penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program pendidikan. Kemudian pengungkapan dan pengukuran hasil belajar ini juga pada dasarnya merupakan proses penyusunan deskripsi siswa, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Penilaian hasil belajar ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun umpan balik serta tindak lanjut pencapaian tujuan pendidikan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Baik, yang kedua adalah hiktoch dalam pembelajaran. Nah, apa toh itu hiktoch dalam pembelajaran? Jadi sampean itu pernah enggak menangis ketika orang yang Anda curiga itu malah justru berkorban untuk sampean gitu? Terus pernah enggak sampean itu merasa begitu lapang mendengarkan gemerisik dedaunan atau hujan yang diterpa hembusan? Nah, kemudian pernah enggak sampean itu merasakan harapan yang sangat merasuk dalam diri Anda lewat hangatnya mentari pagi misal, terus terisap ke dalam buku Anda yang Anda baca, lalu lagu yang Anda dengar atau film yang Anda tonton. Nah, hiktoch itu adalah mengakui adanya sesuatu yang lebih besar di luar dari kendali diri kita sendiri, entah kemanusiaan atau ketuhanan. Praktek-praktek pendidikan sekarang ini yang hanya mendewakan sebuah teknologi sering menjadi pilihan tanpa menghiraukan terbukanya aspek-aspek hiktoch atau kewibawaan yang mencakup pengakuan, kasih sayang, dan kelembutan, kemudian pengarahan atau penguatan dan keteladanan yang sangat sulit sekali sekarang terbentuk kepribadian itu. Akibatnya hasil belajar itu lebih mengarah kepada pengembangan aspek kognitifnya saja dan mengesampingkan aspek afektifnya, terutama terkait dengan moral dan akhlakul karimah, sehingga terbentuklah pribadi yang memiliki kecerdasan secara intelektual tetapi miskin dengan kecerdasan yang berupa emosional dan gersang sekali dari sentuhan spiritual. Nah, orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam institusi keluarga dan guru sebagai key person keberhasilan pendidikan formal di sekolah diharapkan mampu menerapkan pola pendidik yang diwarnai dengan hiktoch atau kewibawaan. Jadi peran orang tua dan guru itu sangat dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan belajar, baik lingkungan secara fisik maupun lingkungan secara sosio-emosional, sehingga terwujud proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, pola pendidikan, pola asah dalam keluarga sebagai institusi pertama tadi dan guru sebagai institusi kedua dalam pendidikan itu sangat membutuhkan sikap dan perilaku dalam anak. Maksudnya itu sangat berpengaruh dalam anak. Nah, institusi pendidikan anak yang kedua yaitu guru itu juga sangat berpengaruh. Ya, institusi pendidikan anak
Yang kedua itu sangat diperlukan suatu pola pendidikan yang dapat memfasilitasi terbentuknya kepribadian siswa secara utuh. Nah, pola itu adalah pendidikan yang ada unsur hiktoch dengan unsur pengakuan, kasih sayang, dan kelembutan, pengarahan, penguatan, kemudian ketegasan yang mendidik, dan keteladanan dengan tidak mengesampingkan aspek hiktochnya saja. Nah, kewibawaan meliputi pengakuan, kemudian kasih sayang dan kelembutan, kemudian penguatan, kemudian pengarahan, kemudian tindakan tegas yang mendidik, dan 6 keteladanan yang mendidik. Nah, keenam hal ini itu dengan pengertian sebagai berikut. 1. Pengakuan adalah penerimaan dan perlakuan guru terhadap anak didiknya atas dasar kedirian atau kemanusiaan anak didik, serta penerimaan dan perilaku anak didik terhadap guru atas dasar status, peranan, dan kualitas yang tinggi. Yang kedua itu adalah kasih sayang dan kelembutan, adalah sikap, perlakuan, dan komunikasi guru terhadap anak didik didasarkan atas hubungan sosio-emosional tadi yang dekat dan akrab secara terbuka, fasilitas-fasilitas, dan permisif konstruktif bersifat pengembangan. Nah, 3. Penguatan adalah upaya guru untuk meneguhkan tingkah laku positif anak didik melalui bentuk-bentuk pemberian penghargaan secara tepat yang menguatkan pemberian penguatan didasarkan pada kaidah-kaidah pengubahan tingkah laku. Yang keempat adalah pengarahan, adalah upaya guru untuk mewujudkan kemana toh anak didik ini untuk kita bina dan berkembang, supaya apa yang kita upayakan itu bernuansa direktif. Ini termasuk di dalamnya kepimpinan guru tidak mengurangi kebebasan anak didik sebagai subjek, diarahkan untuk menjadi pribadi yang mandiri. Yang kelima adalah tindakan tegas yang mendidik. Nah, ini adalah upaya guru untuk mengubah tingkah laku anak didik yang kurang dikehendaki melalui penyadaran anak didik atas kekeliruannya, dengan tetap menjunjung kemanusiaan anak didik serta tetap menjaga hubungan baik antara anak didik dan guru. Yang keenam adalah keteladanan, adalah penampilan positif dan normatif guru yang diterima dan ditiru oleh anak didik. Hasil pengaruh sosial dari orang lain ini dapat diimplementasikan sebagai sikap dan berkomunikasi secara lembut, sopan, dan bertata krama yang bisa dengan kata baik atau menyenangkan, tidak ada emosi atau tidak ada sikap yang merendahkan atau menyinggung. Yang ada malah sokongan atau saling membesarkan, bersikap sabar, melindungi, memaafkan, kemudian memberikan perhatian terhadap hal positif pada diri orang lain, mengabaikan hal-hal negatif, dan memberikan penghargaan kepada orang lain. Berikut tadi presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.